juga. Kalau kamu semisal hanya screenshot postingan motivasi, kemudian kamu baca, simpen, tapi kamu gak gerak, apa yang akan kamu tonjolkan itu? Apa perubahan yang akan signifikan terjadi pada diri kamu? Kan tidak akan ada perubahannya kalau cuman baca, sadar, tidak ada aksi gitu. Ada yang mengatakan bahwa mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang berprestasi dan aktif di organisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ozi di sini di segmen Salam Sapa Saudara. Nah, pada kesempatan kali ini kita Ozi akan membahas sedikit tentang bagaimana sih prinsip ataupun motivasi yang dibawa oleh salah satu mahasiswi yang saya anggap luar biasa dan sangat-sangat luar biasa dengan prestasinya, dengan segudang prestasinya yang telah dia capai. Dan pada kesempatan kali ini Ozi lagi bersama dengan Yeni, ya Mbak Yeni yang berada atau kuliah di Universitas Madura. Nah, mungkin Mbak Yeni bisa perkenalkan diri dulu tentang profil Mbak Yeni. Oke, mungkin salam buat teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yeni Aprilianti, bisa teman-teman semuanya panggil saya Yeni. Dan kebetulan saya mahasiswi semester 2 Prodi Pendidikan Matematika di Universitas Madura. Mbak Yeni sendiri yang kuliah di Universitas Madura ini memiliki potensi yang mungkin tidak dimiliki oleh mahasiswa kebanyakan. Dan bagaimana sih bagaimana Mbak Yeni kan banyak prestasinya nih ya. Bisa juga. Ya. Dari masuk kampus sampai semester sekarang sampai hari ini, Mbak Yeni saya cek di IG-nya itu memiliki banyak prestasinya ya, dari beberapa hal kayak mengikuti presenter, lomba-lomba dan public speaking juga, bahasa Inggris juga, lomba debat. Wah, keren sekali. Bagi saya juga itu termasuk motivasi. Jadi bagaimana seorang Mbak Yeni ini memiliki capaian seperti itu? Apa itu mungkin sudah menjadi target dari awal kuliah, atau memang motivasinya itu keluar ketika udah masuk kuliah, atau yang bagaimana? Oke, mungkin sedikit cerita Iya. Sebenarnya sih memang jiwa-jiwa kompetisi itu mulai sejak aku beranjak SMA. Nah, di SMA itu kompetisinya itu aku digambleng, artinya dibimbing sama guru, ada guru pembimbingnya khusus. Nah, sementara di kuliah kayaknya berangkat sendiri, tidak ada yang mendampingi ataupun yang mengarahkan untuk kompetisi-kompetisi seperti itu. Jadi inisiatif sendiri sih, bagaimana caranya agar di SMA itu tetap sejalan lah di kuliah, karena kan di SMA sudah pernah mengikuti berbagai macam event gitu. Sementara masa di kuliah, meskipun saya hanya berangkat diri sendiri, itu harus berhenti di kuliah. Justru kan harus ada motivasi lebih untuk saya itu bisa upgrade skill saya, meskipun itu hanya dorongan dari diri saya sendiri. Jadi motivasi seperti itu sebenarnya sudah saya ambil pelajaran di bangku SMA yang kemudian saya lanjutkan di sini. Banyak sih dukungan dari dosen maupun dari orang tua di sini. Awalnya itu memang tidak menyangka sih bisa sebisa sekarang gitu. Ya, karena kebanyakan juga teman-teman maupun kating-kating di Unira itu beranggapan kalau saya itu sudah semester tua. Padahal tidak menuntut kemungkinan yang semester muda ataupun orang-orang yang baru masuk kuliah itu bisa memulai ataupun berprestasi gitu. Mereka itu beranggapan bahwa yang berprestasi atau menuai hasil yang seperti itu untuk semester-semester tua. Sepertinya mereka itu harus memulai dari awal untuk bisa mengembangkan potensi dirinya. Tidak harus menunggu semester 4 baru aku ikut kompetisi, tidak. Jadi mulai dulu lah. Tidak memungkinkan untuk semester berapapun. Intinya mulai, kembangkan, buat prestasi. Iya. Mbak sendiri anak organisasi kan? Organisasi. Nah, bagaimana sih ketika Mbak ketika kita ketahui bahwa ketika udah masuk organisasi nih, ketika udah masuk di kuliah tentunya itu kan kesannya kita udah memiliki tugas yang banyak, kita udah memiliki tanggung jawab yang berbeda di organisasi tentunya. Jadi bagaimana Mbak untuk manajemen lah, untuk bagaimana menumbuhkan ataupun menanamkan tujuan-tujuan untuk berkompetisi itu?
Kalau dilihat-lihat emang sulit sih Kak Ila. Nah, benar. Tapi kembali ke awal, tujuan ikut organisasi itu kan juga harus bisa time manajemennya harus bagus. Jadi meskipun saya memilih untuk ikut organisasi, untuk aktif di akademik, untuk bisa ikut kompetisi, itu memang harus butuh tenaga lebih untuk bisa mendominasi semua kegiatan tersebut. Dan biasanya kalau aku sendiri memang tetap mengandalkan atau menjadi utama akulah itu harus menekankan akademik, lebih utama akademik, pokoknya kuliah utama, baru organisasi, barulah cari potensi-potensi apapun itu. Nah biasanya kalau aku itu ikut kompetisi biasanya itu di hari weekend, di hari libur. Nah tujuannya biar apa ya, kegabutan itu jadi produktif. Produktifnya itu apa ya, bisa menghasilkan karya. Kan ikut kompetisi itu kan juga bisa presenting gitu kan, itu juga ke karya gitu. Jadi untuk memaksimalkan weekday, memaksimalkan hari libur saya dengan hal-hal yang produktif gitu. Walah, jadi Mbak ini selain aktif di akademisi juga di prestasi juga. Prestasinya kan tidak hanya di akademik saja kan ya. Yang saya lihat juga kayaknya prestasinya di luar kampus gitu ya. Apa saja kalau boleh tahu? Kalau yang dominan itu semacam lomba itu presenter sama public speaking itu sih dominan, tapi banyak juga yang ikut esai juga Kak. Karena kan apa ya, justru kompetisi yang saya ikut ini justru tidak relevan dengan prodinya saya. Kan saya itu berangkat dari matematika. Justru kompetisi yang saya ikutkan itu semacam public speaker, news presenter, kayaknya di luar matematika gitu. Malah itu jurusan saya, Mbak. Oh ya. Saya kan jurusan komunikasi nih. Iya. Nah, di bagian presenter itu sebenarnya ya saya yang harus bisa seperti itu. Tapi ya anak matematika ya kan nggak, biar balance juga Mas, masa aktif di matematika, pintar lah di matematika, tapi di sisi lain itu loh, jadi kan harus ada penyeimbangnya gitu. Jadi tidak menutup diri untuk mempelajari yang lain gitu ya. Terus upgrade. Saya jadi teringat dengan kisahnya Mbak Yeni ini, apa ya, ada yang mengatakan bahwa mahasiswa yang ideal adalah mahasiswa yang berprestasi dan aktif di organisasi gitu katanya. Jadi salah satu mahasiswa yang mungkin bisa dikatakan ideal adalah seorang Mbak Yeni. Enggak sih. Jadi apa sih yang menjadi rahasia ataupun tips dan triknya seorang Mbak Yeni yang seperti sekarang ini gitu? Sepertinya kalau rahasia gak ada sih. Semua orang bisa seperti ini, bisa mengembangkan potensinya lah. Karena kadang orang itu memikirnya untuk mencapai suatu target itu, memulainya itu yang susah. Ya benar. Mereka itu kadang tidak punya skill, bilangnya tidak pede ataupun tidak ada kemampuan yang mumpuni gitu ya. Tapi nyatanya itu sih bukan sebuah penghalang, dan itu bukan ini bukan rahasianya saya gitu Kak. Justru semua orang bisa melakukan hal tersebut, cuman mulainya itu, cara memulainya yang apa ya, lebih keduluan saya gitu. Oh, iya. Lebih dulu, maksudnya berprosesnya itu lebih dulu. Jadi di samping Mbak Eni ini memiliki keunggulan ataupun memiliki kelebihan sejak SMA ya. Nah, ketika udah masuk di kuliah, usaha pertama kali Mbak itu apa, atau apa yang terpikirkan untuk itu, seperti itu kan Mbak itu? Kalau pertama kali lah, pikiran pertama kali ketika masuk kuliah itu bagaimana sih caranya saya bisa dikenal orang lain. Nah gitu. Apa sih yang harus saya tonjolkan, karakter apa yang harus saya bangun untuk orang-orang itu bisa kenal saya. Dimulai dari prodi dulu lah. Gimana sih caranya kating-kating itu kenal sama saya gitu Kak. Kan kalau misalnya saya pintar di akademik, di matematikanya toh itu kan kebanyakan hanya teman kelas yang tahu gitu ya. Jadi caranya gimana supaya saya itu terpublish ke mereka. Jadi ya itu, saya memulainya dengan kompetisi. Meskipun itu hal yang sepele, tapi dampaknya itu pamflet itu kan bisa membranding diri saya gitu. Jadi pertama sih personal branding itu penting. Ketika awal masuk sini pokoknya harus ada, ya minimal lah ada yang kenal saya gitu di luar prodi. Oh, jadi salah satu tujuan ataupun salah satu untuk bagaimana personal brandingnya itu terupgrade, salah satunya harus ikut berkompetisi. Bukan ingin terkenal sih Kak, tapi cuman personal branding, karakter apa yang bisa saya tonjolkan gitu. Bukan ingin terkenal. Ya selain itu juga kan dapat menyumbangkan atau berkontribusi kepada kampus gitu kan. Jadi
ini sebenarnya sih ya, ini jujur banget dengan saya yang tidak seperti ini dengan yang tidak mempunyai kreativitas lebih lah gitu ya. Ini kan kalau Mbak ini kan apa ya, kayak prestasinya itu membuktikan banget dengan adanya minimal lah ada sertifikat ataupun ada yang kayak barusan itu ada pamflet dan sebagainya, dan itu sudah jelas banget bagi saya itu adalah sebuah bentuk kontribusi kepada kampus dan kontribusi kepada apa ya, menyumbangkan kebahagiaan gitu kepada keluarga juga. Jadi setelah itu apa ya, yang untuk apa cara manajemen dari Mbak sendiri untuk menyeimbangkan gitu antara kampus, organisasi dan kompetisi. Nah, kalau biasanya sih kompetisi semakin banyak, kejuaraan-kejuaraan itu justru akademik juga semakin naik gitu. Entah kenapa itu kayaknya ngikut gitu, Kak. Oh, yang sekarang gitu. Iya, justru nilai-nilai itu kayaknya ngikut gitu, ngikut kompetisi. Kebanyakan itu Maksudnya ya, ngikut di gimana? gini, misal ada beberapa kompetisi terus alhamdulillah juara gitu. Itu kan juga para dosen-dosen juga tahu teman-teman tahu. Nah, dari situ kayaknya dosen-dosen juga pas kenal gitu ke saya, dan dari perkenalan itu selain juga aktif juga menunjang nilai gitu. Oh, bisa menunjang nilai gitu Iya, ya? bisa, justru kayaknya pas ngikut gitu akademik, nilai-nilai akademiknya itu ngikut gitu. Oh, iya. Kalau semisal di organisasi tetap sih memang cara membagi waktu itu penting banget, dan jangan sampai ada yang terbengkalai. Mungkin dulu di awal-awal sedikit terbengkalai sih, Kak, cara mengatur organisasi ini. Justru semakin terabaikan, ada yang terabaikan sedikit, iya. tapi kayaknya semakin apa ya? Kayak ini tuh sama-sama penting. Ini tuh sudah menjadi pilihan saya untuk ikut organisasi. Jadi kalau sudah menjadi pilihan saya, berarti harus saya bertanggung jawab gitu, bertanggung jawab untuk aktif, berkontribusi gitu. Walaupun nggak terlalu 100% gitu ya. Tapi dimaksimalin insya Allah gitu. Insya Allah. Jadi kan ini kan berbicara tentang bagaimana Mbak bisa terus mengembangkan, bagaimana Mbak terus konsisten terhadap semua itu, tentunya tidak akan bisa kalau tidak ada pendorongnya yang kita sebut sebagai motivasi seperti itu. Jadi motivasi besarnya Mbak setelah sedemikian gitu, apa selain yang hanya ingin bagaimana saya dikenal orang, bagaimana nilai saya juga bisa bertambah, menambah IPK dan semacamnya, itu apa kalau Mbak sendiri? Kalau bicara soal motivasi, memang motivasi terbesar itu ada dalam diri saya sendiri. Ada kemauan untuk memulai, ada kemauan untuk mencapai target itu. Kemudian juga orang tua itu juga sangat mendukung. Dari hasil-hasil yang sudah saya peroleh sebelumnya itu semakin mereka mendukung dan semakin memberikan kebebasan kepada saya untuk terus mengembangkan hal tersebut. Jadi tidak ada batasan untuk saya, terus saja mengasah gitu. Jadi mereka itu sangat memotivasi, dan begitu pun saya sendiri juga motivasi terbesar pastinya dalam diri sendiri gitu. Motivasi terbesar datangnya dari diri sendiri ya. Bukan dari quotes-quotes motivasi kok. Biasanya kan gitu. Itu sifatnya gimana kalau dari luar, Mbak? Itu kan juga mendorong Juga. kita kan. Kalau kamu semisal Tetapi- apanya quotes-quotes. Kalau biasanya kemudian pernah saya menasihati teman saya, kamu gak gerak, apa yang akan kamu tonjolkan itu? Apa perubahan yang akan signifikan terjadi pada diri kamu? Kan tidak akan ada perubahannya kalau cuman baca, sadar, tidak ada aksi gitu. Wow, ini menjadi hal yang luar biasa dan menjadi apa ya, pengetahuan baru juga bagi saya tentang sharingnya Mbak, tentang pengalamannya, tentang bagaimana motivasinya. Jadi kalau boleh tahu masalah yang dihadapi Mbak selama ikut kompetisi yang sudah Mbak lewati dan Mbak bisa mengambil hikmahnya itu apa? Kalau bicara problem, Tentunya masalah banyak. Tentunya kan tidak terlalu Tidak berjalan mulus sebenarnya. benar. Banyak sih, banyak banget justru. Karena kebanyakan teman-teman itu ataupun orang lain lah taunya itu setelah kita juara. Mereka tidak melihat bagaimana sih prosesnya. Benar. Justru jika dibandingkan hasil yang sudah saya peroleh, kejuaraan-kejuaraan itu lebih banyak hasil yang gagal gitu. Iya, tanpa terpublish itu kan Kak, hanya sebagai bagian ataupun
pecahan-pecahan dari proses, dan itu mungkin saya sembunyikan karena bisa menjadi dorongan untuk saya kalah hari ini berarti besok harus lebih improve lagi, lebih upgrade lagi biar target itu tidak menurun gitu, harus tercapai gitu Kak gitu. Iya. Salah satunya apa yang menjadi masalah selain kegagalan? Bukan apa ya, rasa malas sih. Rasa malas. Iya, kadang kan tujuan awalnya itu mengubah produktivitas kita menjadi sesuatu hal yang mengembangkan potensi kita kan ya. Kadang yang menjadi masalah besar dalam diri kita itu rasa malas dalam diri kita. Kalau kita sudah didominasi oleh rasa malas, kayaknya semuanya itu gak akan berjalan, cuma hanya jadi ilusi gitu. Hanya hayalan, angan-angan, dan itu tidak akan teraktualisasi gitu Mas. Ya, kalau di kampus mungkin kita kenal sebagai mahasiswa yang hanya ikut-ikut saja gitu ya. Kalau ada apa-apa ayo ikut, ayo. Jadi nggak ada apa ya, mungkin bisa menjadi motivasi lebih kepada mahasiswa pada umumnya, dan juga bisa menjadi inspirasi juga kepada ya selain mahasiswa, pemuda-pemuda yang mungkin juga ketika ingin mengembangkan, ketika ingin menanamkan impian-impian, maka harus juga dibarengi dengan usaha. Jadi mungkin yang terakhir nih Mbak bisa berikan statement terakhir kepada teman-teman, kepada penonton, mahasiswa pada umumnya ataupun teman-teman pemuda yang belum kuliah, memberikan inspirasi lebih kepada semuanya. Oke. Teruntuk kalian para teman-teman sekalian, dan terutama untuk teman-teman mahasiswa nih, jangan sungkan untuk memulai, karena memulai itu adalah niat awal kita untuk berproses. Kadang kita itu merasa enggan, kita itu merasa ingin mencapai sesuatu tapi enggan untuk memulai. Itu sih problematika kita. Jadi berapapun, semudah apapun kita, seawal apapun kita berproses, mulai saja dulu. Hasil belakangan. Tunjukkan progres, sembunyikan prosesmu gitu. Tunjukkan progres, sembunyikan proses. Sembunyikan proses. Oke, itu statement terakhir dari Mbak Yeni. Oke, mungkin hanya itu dari kita kali ini, dan terima kasih banyak. Semoga ini bermanfaat juga kepada teman-teman. Akhir dari saya, dari segmen Salam Sapa dan Saudara. Terima kasih banyak sudah menonton. Jika ada rekomendasi lain dari teman-teman untuk saya menemui orang mahasiswa-mahasiswa, silakan ketik saja di komentar di bawah. Oke. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.